Kan Tuhan kan nggak tahu, kalau bilang Tuhan serba tahu betul, tapi Tuhan nggak tahu apa yang saya inginkan. Karena itu kita berdoa. Kalau Tuhan tahu, kita nggak berdoa kan. Berdoa kan artinya minta. Kenapa? Ya karena Tuhan nggak tahu, maka kita mesti minta. Ya, inilah omongan bodoh atau dungu dari Rocky Gerung. Mungkin di dalam hal yang lain dia pinter, tetapi kalau bicara tentang masalah ketuhanan ini, ya menurut saya ini kedunguan ya. Nah, saya nggak tahu ini orang ini percaya Tuhan itu ada atau tidak. Mestinya kalau dari omongannya itu ada, karena dia bilang Tuhan tidak tahu apa yang saya pikirkan. Berarti dia percaya ada Tuhan, hanya Tuhannya yang tidak tahu apa yang ada dalam niat hatinya. Nah, kalau dia percaya Tuhan, lalu konsep Tuhannya itu seperti apa? Apakah memang Tuhan itu terbatas? Kalau memang dia punya konsep Tuhan yang terbatas, ya memang Tuhan nggak maha tahu kan? Nah, tapi kalau dia percaya Tuhan maha tahu, maka mestinya adanya doa, adanya permintaan, itu tidak harus berarti bahwa Tuhan tidak mengetahui apa yang ada di dalam pikiran kita atau niat hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Di sini Pendeta Esra Soro ini menanggapi satu video dari Bang Rocky ini, di mana Bang Rocky ini mengatakan, kenapa kita berdoa? Karena Tuhan itu tidak tahu yang kita inginkan. Kemudian ini ditanggapi oleh Pendeta Esra Soro. Tapi kalau kita lihat, kenapa orang Kristen seakan-akan sangat membenci Bang Rocky Gerung ini? Sebenarnya permasalahannya apa? Tapi seperti yang kita ketahui, di mana Bang Rocky ini masih beragama Kristen, meskipun dia ini tidak fanatik terhadap agama Kristen, dan Bang Rocky ini lebih dekat dengan agama Islam, di mana Bang Rocky ini sangat banyak sekali hafal ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita lihat yang satu ini. Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, disembah oleh Yesus, disembah oleh Musa, oleh Nabi Muhammad, kan sama kan Tuhannya? Jadi apa yang membedakan tuh? Yang membedakan adalah Islam datang terakhir tuh. Karena itu Islam menyimpulkan bahwa yang akan datang mengikuti yang terakhir tuh. Jadi finalnya di Quran seluruh ayat itu. Tetapi simbolisasi tentang Tuhan, kita nggak bisa bilang. Coba kita cek Nabi Ibrahim bertuhan siapa tuh? Kan kita nggak bisa cek. Kita mesti andaikan dia bertuhan seperti yang diterangkan oleh Quran. Yesus juga sama. Tapi orang lihat hal yang historis. Yesus itu kedudukannya nabi atau Tuhan itu. Bagi orang Yahudi, Yesus bukan Tuhan. Bagi orang Kristen, Yesus adalah Tuhan. Tapi kemudian ketuhanan itu dipersoalkan. Mengapa ada konsep Trinitas? Silahkan lihat bagaimana perdebatan teologi awal abad ke-100 yang menyebabkan ada formulasi tentang Trinity itu. Kan itu debat teologisnya tuh. Saya baca semua itu tuh. Tapi saya tetap menganggap bahwa ya biarkan itu dikendalikan oleh akal manusia yang masih berkembang. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Bang Rocky Gerung ini. Secara tak langsung Bang Rocky Gerung ini mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Di mana setiap perkataan Bang Rocky Gerung itu kalau kita cerna dengan akal yang panjang, dengan pemikiran yang panjang, dia mengatakan Yesus itu bukanlah Tuhan. Jadi kita kembali lagi ke masalah berdoa. Apakah Tuhan itu tahu yang kita inginkan atau tidak? Ini akan dijelaskan oleh Ustadz Hadi Dayat. Doa itu bukan sekedar penting permohonannya, tapi menunjukkan status kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang selama hidup tidak pernah berdoa, artinya dia mengingkari status dia sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau menyejajarkan diri dengan Tuhan. Kan yang tidak pernah meminta itu Tuhan. Allah yang memberikan. Kalau manusia beda pasti minta. Artinya kalau ada manusia nggak pernah minta, seakan-akan bahasa halusnya kamu ini ngaku jadi Tuhan. Saya tempatkan kau di neraka jahanam yang paling bawah. Jahanam itu Bu, belum masuk saja sudah terasa. Terasa. Buka Ibu Quran surah misalnya ke-40 Ghafir tuh. Ya, ayat 45 sampai dengan 47-nya. Sebelumnya lagi lihat Quran surah ke-8 ayat ke-50. Itu penghuni neraka Bu, yang bukan jahanam saja. Penghuni neraka itu kalau mau meninggal itu dipukulin dulu malaikat. Depan belakangnya, ayo kamu keluar, lama amat keluarnya rohnya katanya. Takut karena nggak punya bekal. Kan maaf ya, kaidah mengatakan orang nggak punya bekal itu takut pulang, apalagi orang merasa salah. Anak ibu berbuat kesalahan, mau pulang takut kan? Takut. Jadi kalau ada anak takut pulang, salah dia. Salah. Kemana anak nggak pulang-pulang, pasti ada yang salah karena nggak berani pulang. Jangankan salah, nggak punya bekal saja, malu pulang. Lihat ibu waktu Ramadan usai, mau mudik, Idul Fitri. Kan pada mudik kan? Kenapa mau mudik dan senang mudik? Karena punya bekal Bu.
Dikumpul-kumpulkan itu selama 11 bulan. Untuk 1 bulan saja. Itu pun paling berapa hari. Kumpulin. Terus telepon keluarga. Insya Allah aku pulang hari ini. Wah senang semuanya. Padahal mudiknya cuma pakai motor bu. Motornya bebek, bekalnya singa. Serius saya, motor bebek bekal singa. Ada kardus belakangnya. Tulisin. Terus tambah pelepah pisang buat begini. Belakangnya ditulisin, aku pulang sayang. Jalan mudik. Terus yang di rumah kan senang nerimanya. Kenapa? Karena ada yang pulang dan bawa bekal. Saya pernah tanya pada seseorang, kenapa anda nggak mudik? Nggak ada bekal Ustaz? Nggak ada bekal, malu pulang. Kebayang nggak saat pulang menghadap Allah nggak punya bekal? Jadi kita katakan kenapa manusia mesti berdoa? Jawabannya karena manusia itu hamba. Dan doa itu adalah fitrah bagian dari kehidupan. Kenapa manusia mesti berdoa? Karena ada komitmen dari Allah, setiap dia mendapatkan sebuah persoalan, maka Allah akan jawab dan berikan jawaban dari semua persoalannya. Jalan mendapatkan jawaban itu adalah doa. Kenapa manusia mesti berdoa? Karena dia butuh dengan Allah. Dan puncaknya, kenapa dia mesti berdoa? Karena Allah ingin membahagiakan kehidupan dunianya sebelum sampai keabadiannya di akhirat. Jadi ketika kita berdoa, sebetulnya kebaikan untuk kita karena Allah ingin kita bahagia. Ingin mudah hidupnya. Jadi kalau ada orang nggak berdoa, sesungguhnya dia sedang menyulitkan diri sendiri dalam kehidupan dunianya sampai ke akhiratnya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Bang Rocky Gerung ini. Seperti yang kita ketahui di mana Bang Rocky Gerung ini kan beragama Kristen. Dia ini masih sah penganut agama Kristen tapi dia ini tidak fanatik terhadap agama Kristen. Bahkan Bang Rocky Gerung ini lebih dekat kepada agama Islam. Di mana Bang Rocky Gerung ini sering dipanggil ke pondok pesantren. Bahkan ketika acara maulid Bang Rocky Gerung ini dipanggil untuk memberikan ceramah. Bahkan Bang Rocky Gerung ini tahu tentang khutbah terakhir dari Nabi Muhammad SAW. Itu yang sangat menyentuh hati. Jadi kepada teman-teman di sini kita berdoa agar Bang Rocky Gerung ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seperti yang kita ketahui bersama di mana tersebar di media bahwa sangat banyak sekali para pendeta itu membenci Bang Rocky Gerung. Kenapa? Karena Bang Rocky Gerung ini terlalu dekat dengan Islam. Jadi keinginan para pendeta itu dengan kecerdasan Bang Rocky Gerung ini jangan dekat kepada Islam. Kalau bisa tolong dihina agama Islam ini, tolong dicaci maki. Seperti Saifuddin Ibrahim, di mana kan Saifuddin Ibrahim itu mengakunya bahwa dia ini ahli tafsir Al-Quran, hafal Al-Quran, guru Al-Quran. Kemudian ini diadopsi oleh orang Kristen, disekolahkan, kemudian disuruh untuk mencaci maki. Tapi caci maki dari Saifuddin Ibrahim ini tidak berhasil. Akhirnya apa? Saifuddin Ibrahim ini pun dibiarkan begitu aja. Donasinya udah nggak lancar. Jadi mereka ini udah nggak open terhadap nasib Saifuddin Ibrahim. Jadi semoga aja Bang Rocky ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.